besok kamu harus melanjutkan Dan pemeriksaan. ini adalah cuplikan episode ke-139 Wanita Istimewa Sebelum Bersambung. Terlihat sekarang ini Pramana sedang berada di rumah Mirsa. Dan ternyata besok akan ada panggilan polisi lagi untuk Mirsa. Tentu saja Bu Desi pun jadi khawatir apakah akan ada kenaikan dari terduga menjadi tersangka. Kemudian Pramana mengatakan kalau proses untuk menjadi tersangka itu masih lama. Kemudian Pramana berkata kalau dirinya berharap akan bisa segera mendapatkan bukti CCTV dari Karina. Dan di sini Pramana mencoba bersikap tegas kepada Karina. Kalau Karina sampai nggak memberikan bukti CCTV itu, maka Pramana nggak akan pernah mengeluarkan Karina dari rumah sakit jiwa. Dan mendengar Pak Pramana berkata seperti itu, tentu saja Mirsa pun langsung makjelek. Di dalam hati ada perasaan nggak tega melihat Karina dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Khawatir banget kalau di sana malahan Karina akan menyakiti diri sendiri. Benar-benar ya Mirsa ini baik banget, padahal udah disakiti seperti ini tetapi masih peduli sama Karina. Tetapi tetap saja Pramana tegas. Pramana melakukan semuanya ini supaya Karina itu sadar akan perbuatannya. Dan begitulah Pramana ingin memberikan efek jerah kepada Karina supaya Karina nggak menyakiti Mirsa lagi. Dan ketika lagi ngobrol sama Mirsa, tiba-tiba telepon masuk dan ternyata itu telepon dari Karina. Terlihat Karina yang memohon-mohon kepada sang papa supaya sang papa mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa. Karina berusaha meyakinkan sang papa kalau dirinya nggak gila, tetapi tetap saja Pramana kekeh ya untuk tetap membuat Karina jerah. Pramana berharap Karina akan mengakui semua perbuatannya dan Pramana berharap Karina akan menunjukkan di manakah rekaman video CCTV itu. Dan kalau Karina nggak memberikan bukti CCTV itu, maka sang papa akan tetap membiarkan Karina berada di rumah sakit jiwa. Terlihat ya Karina begitu sangat marah dengan ancam-caman Pak Pramana. Dan di sini Pramana itu dengan lembut memohon kepada Karina supaya Karina menunjukkan bukti rekaman itu. Tetapi Karina itu tetap aja kekeh mengatakan kalau dia nggak punya rekaman video itu. Tetapi Pramana yakin banget ya kalau Karina itu bohong. Pramana berkata kamu bohong. Dan mendengar sang papa berkata seperti itu kelihatan banget ya Karina semakin geram. Bahkan Karina itu melempar handphonenya. Karina begitu sangat marah. Apalagi sang papa begitu sangat memaksa dan papanya tahu kalau Karina menyembunyikan rekaman video itu. Terlihat Karina yang semakin tak terkontrol, semakin uring-uringan dia pun melempar handphonenya itu. Dan kelihatan banget ya Mirsa begitu sangat nggak tega ketika mendengar Karina seperti itu. Tetapi ya memang di sini Karina itu harus dikasih efek jerah. Bener-bener ya Karina ini kekeh banget nggak mau memberikan bukti video itu. Di sini Karina meronta-ronta. Kemudian dokter pun bilang kalau dia akan melepaskan. Tetapi Karina harus janji kalau Karina akan kooperatif, mau diajak bekerja sama. Di dalam hati Karina pun berkata kalau dia pasti bisa kabur dari sini tanpa memberikan video itu. Kemudian di waktu yang berbeda terlihat Mirsa yang sudah sampai kantor polisi dan sekarang ini Mirsa lagi-lagi diinterogasi. Kemudian polisi pun memberikan bukti foto Mirsa ketika kejadian itu. Kemudian Mirsa pun berusaha membela diri. Dan kalau melihat dari foto itu memang terlihat ya Mirsa melakukan penusukan kan kepada Sarah. Tetapi itu semuanya bohong, nggak seperti itu ceritanya. Kemudian Mirsa pun menceritakan perihal kronologinya. Kalau justru Mirsa datang ke situ untuk membawa Sarah ke kantor polisi. Tetapi ternyata yang terjadi adalah ternyata malahan Sarah mengancam-cam Mirsa dengan gunting itu. Terlihat ya gunting itu diarahkan Sarah ke arah Mirsa. Dan ketika Sarah itu mau pergi berlari, ternyata Sarah itu malah terjatuh dan gunting itu mengenai dirinya sendiri. Dan seperti itulah yang sebenarnya terjadi, tetapi sayangnya Mirsa nggak punya bukti-bukti. Karena yang ada di foto itu tangan Mirsa memegang gunting itu. Kemudian Mirsa pun memohon kepada polisi supaya polisi percaya kepada Mirsa. Tetapi tentu saja polisi nggak semudah itu percaya pada Mirsa. Apalagi mengetahui kalau ternyata Mirsa sebelumnya juga pernah dipenjara.
Kemudian pengacara Mirsa pun memohon kepada polisi supaya penahanan Mirsa ditunda dulu dan mereka berjanji kalau mereka akan kooperatif, mereka akan mau bekerja sama. Tetapi kelihatan banget ya polisi sulit banget mempercayai Mirsa, apalagi Mirsa ini juga pernah dipenjara. Kemudian akhirnya Pak pengacara pun meminta Mirsa untuk beristirahat terlebih dulu. Dan sekarang ini Pak pengacara yang akan ngomong ke polisi. Benar-benar ya rasanya di dalam hati Mirsa begitu sangat kacau, begitu sangat hancur. Tentu saja benar-benar kepikiran banget ya dengan apa yang sekarang ini terjadi. Sementara itu terlihat Pramana yang mendatangi rumah sakit jiwa menemui Karina. Terlihat Karina melihat sang papa dan langsung berlutut di hadapan sang papa. Tentu saja di dalam hati Pramana begitu terenyuh, tetapi Pramana berusaha untuk tega. Sementara itu terlihat Mirsa yang teringat akan masa lalunya. Benar-benar rasanya trauma banget ya kalau sampai harus dipenjara lagi atas sesuatu yang gak pernah Mirsa lakukan. Sementara itu terlihat ya Pramana begitu sangat sedih ketika melihat Karina menangis-nangis berlutut seperti ini. Dan semoga saja Pramana gak akan luluh ya dengan bujuk rayu Karina. Dan kelihatan banget juga sekarang ini Mirsa benar-benar begitu sangat terpuruk. Bayangan penjara begitu sangat menjadi momok untuk Mirsa. Tentu saja Mirsa takut banget ya, khawatir banget, gelisah banget. Hingga pada akhirnya bersambung. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan wanita istimewa. Nah apakah kira-kira Karina berlutut meminta maaf kepada Pramana dan bertobat kemudian memberikan bukti CCTV itu? Ataukah jangan-jangan Karina memohon-mohon membujuk rayu Pramana untuk mau melepaskannya? Dan sekarang ini kita semuanya khawatir ya kalau Mirsa bakalan ditahan sama polisi. Simak kelanjutan wanita istimewa bersama dengan sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru, jadi jangan lupa stay tune nonton terus wanita istimewa. Benar-benar kasihan banget ya nasibnya Harapan kita Mirsa. Semoga saja Pramana akan bisa menyadarkan Karina dan semoga Karina memberikan bukti CCTV itu kalau Mirsa nggak bersalah. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye.